Saudara, dugaan pengabaian polisi terhadap kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya yang merupakan aparatur sipil negara di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi sorotan. Kasus ini membuat geram masyarakat setelah diungkap oleh media jurnalisme Publik Project Multatuli yang sempat tak bisa diakses karena serangan cyber. Oktober 2019 lalu, Lydia, bukan nama sebenarnya, mendatangi Mapolres Luwu Timur. Membawa sejumlah bukti berupa foto hingga video serta diagnosis awal hasil pemeriksaan puskesmas terhadap luka di tubuh anak-anaknya, Lydia melaporkan mantan suaminya karena diduga tega memerkosa ketiga anak kandung mereka yang belum berusia 10 tahun. Namun upaya Lydia mencari keadilan hingga saat ini belum berhasil. Pelaku yang merupakan ayah kandung para korban, seorang aparatur sipil negara dan punya posisi di kantor pemerintahan daerah, masih bebas. Proses penyelidikan kasus ini diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Hanya 2 bulan sejak Lydia membuat pengaduan, polisi menghentikan penyelidikan. Dugaan pengabaian polisi ini diungkap oleh Project Multatuli.org dalam artikel investigasinya yang berjudul 3 anak saya diperkosa. Artikel ini direpublikasi oleh kulturnatif.com dan sejumlah media lain sebagai bentuk solidaritas karena laman aslinya tak bisa diakses karena serangan siber setelah liputan investigasi ini terbit Selasa lalu. Di akun Instagramnya @humasreslutim, Polres Luwu Timur bahkan melabeli liputan investigasi ini sebagai hoax hingga membuat warganet geram. Polisi mengklaim tak ada bukti kuat hingga penyelidikan dihentikan. Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana cabul sebagaimana yang dilaporkan. Hasil pemeriksaan atau visum et repertum di Puskesmas Malili tidak tampak ada kelainan, luka lecet atau tanda-tanda kekerasan pada dubur atau anus ketiga anak tersebut. Laporan hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A, ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya. Kata AKBP Sylvester Simamora, Kapolres Luwu Timur, seperti dikutip detik.com. Padahal, hasil pemeriksaan fisik ketiga korban dari sebuah puskesmas yang dibawa sang ibu menunjukkan hal berbeda. Dalam 3 dokumen diagnosis awal puskesmas terhadap masing-masing anak yang digunakan sebagai rujukan ke rumah sakit ini, tertulis kerusakan anus akibat pemaksaan persenggamaan, kerusakan vagina akibat pemerkosaan, dan peradangan pada vagina dan susah buang air besar. Namun bukti-bukti diagnosis awal, dokumentasi foto dan rekaman video, serta hasil pemeriksaan ke rumah sakit ini diabaikan oleh penyidik Polres Luwu Timur. Kepada Project Multatuli.org, ibu korban berkisah, pada 9 Oktober 2019, polisi mengantarkan ketiga anaknya untuk visum tanpa pendampingan. Kemudian, ketiganya dimintai keterangan oleh penyidik berseragam tanpa didampingi ibunya, penasihat hukum maupun pekerja sosial atau psikolog. Ibu korban pun diminta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, tapi dilarang membacanya terlebih dulu. Kondisi kesehatan mental ibu korban juga diduga dipakai untuk mendelegitimasi laporan pemerkosaan terhadap ketiga anak tersebut. Hasil pemeriksaan psikiatri terbit 11 November 2019. Ibu korban disebut memiliki gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah gangguan waham menetap. Demi mencari keadilan, Desember 2019, ibu korban pun mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Makassar. Lembaga Bantuan Hukum Makassar pun melihat kejanggalan penanganan kasus ini. Kemudian memang ada proses pendampingan dari P2 Lutim yang kami anggap berpihak, sehingga asesmennya pun tidak objektif. Sayangnya asesmen P2 Luwu Timur dipakai oleh penyidik sebagai bahan juga untuk menghentikan penyelidikan. Ibunya datang ke Makassar dan dilakukan asesmen oleh psikolog di Makassar. Hasil asesmen justru mengatakan sebaliknya. Para anak mengatakan pada psikolog bahwa terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya, dan bahkan ada pelaku lain yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada 3 anak. Keterangan ini seragam semua dikatakan oleh para anak. Bahkan yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan. Mabes Polri kini membuka peluang penyelidikan kasus ini kembali dibuka setelah menjadi viral di media sosial.
atau tidak cukup bukti, sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat penghentian penyidikan daripada kasus tersebut. Ya. Apabila kita bicara tentang penghentian penyidikan, itu bukan berarti semua sudah final. Ya, apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti-bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali. Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dan Kementerian Perempuan dan Anak menuntut polisi agar penyelidikan kasus pemerkosaan anak ini kembali dibuka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan berbincang dengan Reski Pratiwi, tim kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait kasus ini. Dan juga sebagai informasi, saudara, kami juga sudah berusaha menghubungi Kepolisian Luwu Timur untuk mendapatkan penjelasan atas kasus ini, tetapi belum ada respons untuk permintaan wawancara. Kita akan sapa Mbak Reski. Mbak Reski, selamat siang. Dugaan pengabaian oleh polisi menguat setelah LBH Makassar menangani kasus ini. Apa yang kemudian membuat penanganan kasus ini menurut Anda janggal? Terima kasih, selamat siang Mbak Woro. Menurut kami, kenapa kasus penghentian penyelidikan terhadap perkara ini janggal? Yang pertama adalah dalam proses 63 hari kasus ini diproses, tidak ada bantuan hukum di dalamnya. Pada saat anak diperiksa, diambil keterangannya, para anak tidak didampingi oleh ibu ataupun pendamping lainnya. Kenapa pendampingan dalam pengambilan keterangan ini penting? Karena harus dipastikan betul bahwa yang mengambil keterangan ini punya kapasitas untuk menggali keterangannya anak. Berbeda pengambilan keterangan anak dan dewasa kan. Jadi kami meragukan keterangan ini utuh tentang kejadian perkara. Yang kedua adalah itu tadi dikatakan ada asesmen dari P2TP2A Luwu Timur yang kami anggap di dalamnya ada maladministrasi sehingga tidak objektif dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk salah satu dasar untuk penghentian penyelidikan. Kalau disebutkan bahwa ketika bertemu dengan terlapor para anak tidak menunjukkan trauma, kalau dari psikolog kami di Makassar, trauma itu tidak selalu jadi respon atau ekspresi dari korban kekerasan seksual. Bisa saja ekspresi lain ataupun tidak muncul serta-merta setelah kejadian itu. Nah, kemudian kami juga mengajukan laporan asesmen psikolog tersebut yang dilakukan setelah kasus ini dihentikan. Kami ajukan ke Polda Sulsel yang di dalamnya menerangkan bahwa dalam asesmen psikologis para anak menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh bapak kandung dan kemudian ada 2 orang lain yang terlibat. Nah, terakhir terkait visum, dari keterangan polisi menyebutkan bahwa ada 2 visum yang sudah dilakukan dan tidak ditemukan tanda-tanda, tetapi dari keterangan dokter yang berbeda ketika ibu mencoba untuk mengambil rujukan untuk berobat, itu dinyatakan ada kerusakan di daerah vagina dan dubur. Nah, ini juga sebenarnya adalah respon si ibu untuk membawa para anaknya berobat karena para anak ini mengeluh kesakitan pada waktu itu. Gitu. Jadi hal-hal ini kami anggap janggal dan menjadi alasan yang cukup kuat untuk kasus ini dibuka kembali. Ada catatan keras Anda soal pemahaman aparat tentang penanganan kasus kekerasan seksual dari penanganan P2TPA di Luwu. Apa saja, Mbak? Iya, kalau dari kami melihat tidak semestinya ya terlapor kasus kekerasan seksual terhadap anak ditelepon pada hari di mana korban sedang meminta perlindungan sebagai seorang
pelayanan publik, petugas pelayanan publik ini tidak semestinya dilakukan, apalagi lembaga yang menerima pengaduan, permintaan untuk perlindungan korban. Semestinya justru dijauhkan dari terlapornya. Ini malah dipertemukan. Kami menduga ini ada keberpihakan karena keduanya saling mengenal antara terlapor dan petugas. Ini sudah terjadi 2019, artinya hampir 2 tahun ya akan berlalu. Polisi menyebut masih kasus ini bisa kembali dibuka jika ada bukti baru. Kemudian sejauh ini apa saja bukti-bukti yang mungkin bisa disampaikan di sini, Mbak? Jadi ini jawaban yang pernyataan Polri ini sama juga ketika kami mencoba mengupayakan ini dibuka kembali di Polda Sulsel pada Maret 2020 lalu, Mbak. Dan kami menganggap bahwa tidak semestinya pihak pelapor korban dibebankan untuk membuktikan kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Kalau menurut kami buka dulu kasusnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang terbatas yang bisa dilakukan penasehat hukum dan korban, sehingga kami tidak bisa mengakses ataupun melakukan kami tidak bisa melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan sebagainya, itu kan kewenangan penyidik. Tapi dokumen-dokumen yang menjadi acuan kami, yang kami anggap ini sebagai bukti untuk diajukan dalam penyelidikan, itu kami sudah masukkan di Polda Sulsel pada saat gelar perkara Maret 2020 lalu. Anda Di melihat antaranya adalah laporan psikologis yang tadi. ini bukti-bukti yang tadi Anda katakan ini termasuk foto-foto hasil visum yang terbaru dari dokter yang berbeda. Anda merasa ini sudah cukup atau mungkin masih ada hal lain yang bisa kemudian digali dan diungkap? Betul, Mbak. Foto-foto dan juga ada video juga ketika anak mengeluhkan sakit dan ada keterangan dokter. Itu sebenarnya bukan surat visum ya, itu semacam kertas rujukan yang di dalamnya ada diagnosis dari dokter yang menangani. Yang bisa mengambil visum adalah penyidik. Nah, bagaimana caranya itu bisa diambil? Tentu penyelidikan harus dibuka dulu, gitu. Jadi jangan dibebankan ke korban untuk mencari itu lagi. Baik, ada juga yang mencengangkan di sini, cerita anak yang menjadi korban diduga ada orang lain selain ayah kandungnya yang menjadi pelaku pemerkosaan. Apakah ini juga tidak direspon dengan baik oleh polisi? Betul, Mbak. Jadi fakta bahwa ada 2 orang lain yang terlibat itu baru terungkap ketika ada asesmen psikolog anak di Makassar. Jadi dalam 63 hari penyelidikan itu tidak ditemukan oleh penyidik Polres Luwu Timur. Nah, jadi keterangan bahwa ada 2 orang yang terlibat ya tidak dicarikan alat buktinya. Jadi hanya penyelidikan yang 63 hari itu hanya terkait terlapor saja. Gitu. Terakhir, Makanya Mbak Reski, kami menganggap penting ada keterlibatan pendamping. baik. Terakhir, Mbak Reski, Ya, Mbak. apa harapan yang akan mungkin disampaikan agar kasus ini bisa terdengar dan bisa segera mendapat keadilan sesuai dengan harapan korban? Kami masih sama, Mbak. Kami mendesak Polri untuk membuka kasus ini kembali, melanjutkan penyelidikan untuk diproses ke tahap selanjutnya, gitu, agar bisa para anak mendapatkan keadilan. Dan tentu dengan menjamin juga perlindungan dan pemulihan para anak dengan sepenuhnya melibatkan ibu korban, kuasa hukum, dan pendamping-pendamping lainnya, penyedia layanan yang lain, agar hak-haknya para anak bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Mbak Reski Pratiwi, tim kuasa hukum korban dari kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur. Selamat siang, Mbak.